Ketika Hadrat Masih Maud salam menulis sebuah buku yang berjudul Barahin Ahmadiyah untuk membuktikan kebenaran Islam, di dalamnya beliau alaihissalam menjelaskan dalil-dalil kebenaran Islam dan menyediakan hadiah sejumlah 10.000 rupiah untuk para penentang yang bisa membantah dalil-dalil yang terdapat dalam buku tersebut. Timbullah suatu gejolak semangat di kalangan para pengingkar Islam dan terjadilah suatu badai penentangan melawan beliau alaihissalam. Dalam badai penentangan ini, beliau berulang kali mengundang para pengingkar Islam untuk melihat tanda-tanda kebenaran Islam. Menanggapi hal ini, orang-orang Hindu Arya di Kadian meminta kepada beliau alaihissalam dengan mengatakan, "Perlihatkanlah juga kepada kami suatu tanda." Beliau alaihissalam bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa beliau dan memberikan kabar suka kepada beliau mengenai akan lahirnya seorang putra yang agung sebagai tanda. Lalu pada tanggal 20 Februari tahun 1886, beliau alaihissalam menerbitkan sebuah selebaran yang di dalamnya beliau alaihissalam menulis kabar suka mengenai putra yang agung ini. Allah Ta'ala berfirman kepada beliau alaihissalam, "Aku anugerahkan sebuah tanda rahmat kepada engkau sesuai dengan permohonan engkau kepadaku. Aku telah mendengar rintihan doa engkau dan dengan kasih sayangku, permohonan doa engkau telah aku kabulkan. Dan perjalanan engkau ke Hoshiarpur dan Ludhiana telah diberkati bagi engkau. Maka kabar sukalah bagi engkau, seorang anak lelaki yang bersih dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Engkau akan mendapat seorang anak lelaki yang suci. Anak itu akan lahir dari benih keturunan engkau. Seorang anak lelaki yang tampan dan suci akan datang sebagai tamu engkau. Namanya Immanuel dan Bashir. Kepadanya diberikan ruh suci. Dia suci bersih dari dosa, dan dia adalah nur Allah. Penuh keberkahanlah dia yang datang dari langit. Dia didampingi karunia yang turun bersama-sama kedatangannya. Dia memiliki kehormatan, keagungan, dan kemakmuran. Dia akan datang ke dunia, dan melalui berkat-berkat ruh Al-Masih dan ruhul Haknya, dia akan menyembuhkan banyak orang dari penyakit-penyakit mereka. Dia adalah kalimatullah, sebab dia telah dikirim oleh rahmat dan ghairat Tuhan dengan pujinya. Dia akan sangat pandai dan sangat cerdas, sedangkan hatinya sangat lembut, dan dia akan dibekali penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan zahir dan batin, dan dia akan merubah 3 menjadi 4. Hari Senin, beberkatlah hari Senin itu, anak cemerlang, mulia dan terhormat, mazharul awal wal akhir, mazharul haq wal ala, kanallahu nazala minas sama, manifestasi yang maha awal dan akhir, manifestasi yang maha benar dan maha tinggi, seakan-akan Allah turun dari langit. Kedatangannya sangat penuh keberkatan dan menjadi sebab penampakan keperkasaan ilahi. Cahaya datang, cahaya yang Tuhan telah sirami dengan air harum keridaan-Nya. Akan kami masukkan ruh kami ke dalamnya, dan naungan Tuhan akan selalu di atas kepalanya. Dia akan cepat sekali mengalami kemajuan, dan dia akan menjadi pembebas para tawanan, dan dia akan masyhur sampai ke pelosok-pelosok bumi, dan bangsa-bangsa akan mendapat banyak berkat daripadanya, sampai titik jiwanya diangkat ke arah langit. Wa kana amran maqdiya. Hal ini telah ditetapkan. Para penentang membuat kasak-kusuk. Tanda macam apa ini? Yakni seorang anak laki-laki akan lahir. Anak-anak laki-laki memang terus-menerus lahir. Sebagai jawaban, pada tanggal 22 Maret 1886, beliau alaihissalam menulis sebuah selebaran yang berbunyi, "Dengan ihsan dan karunia Allah Ta'ala, serta keberkatan Hadrat Khatamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan telah mengabulkan doa hamba yang lemah ini dan menjanjikan akan mengutus ruh beberkat yang keberkatan-keberkatan lahir dan batinnya akan menyebar ke seluruh dunia." Sebetulnya, jika beliau alaihissalam hanya mengabarkan mengenai seorang putra sekalipun, tetap saja nubuatan ini pada zatnya merupakan suatu tanda. Karena bagaimanapun, di dunia ini terdapat orang-orang yang tidak mempunyai anak, meskipun jumlahnya memang sedikit.
Yang kedua, ketika beliau alaihissalam mengumumkan ini, pada saat itu usia beliau alaihissalam di atas 50 tahun dan beliau alaihissalam sakit diabetes. Dan didapati ribuan orang di dunia ini yang setelah berumur 50 tahun mereka berhenti mempunyai anak. Dan ada juga orang-orang yang hanya mempunyai anak-anak perempuan saja. Lalu ada juga orang yang anak laki-lakinya lahir. Namun tidak lama setelah lahir, anak tersebut meninggal. Dan semua kemungkinan-kemungkinan tersebut dalam hal ini bisa saja terjadi. Jadi, pertama, mengabarkan mengenai akan lahirnya seorang anak laki-laki adalah di luar kemampuan manusia. Akan tetapi, beliau alaihissalam mengakui keberatan ini karena memaklumi pemahaman para penentang. Jika diakui sekalipun bahwa memberikan kabar mengenai kelahiran seorang anak laki-laki bukanlah suatu tanda, maka pertanyaannya ialah kapan pula beliau alaihissalam hanya mengabarkan mengenai kelahiran seorang anak laki-laki? Beliau alaihissalam tidak mengatakan, ya, akan lahir bagiku seorang anak laki-laki. Akan tetapi, beliau alaihissalam mengatakan, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa-doaku dan berjanji akan mengutus satu ruh yang berberkat, yang keberkatan lahiriah dan batiniahnya akan menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang yang memusuhi beliau alaihissalam bisa saja mengatakan bahwa dari 100 orang, 90 orang diantaranya akan lahir untuk mereka seorang anak. Namun mereka tidak bisa mengatakan bahwa dari 1.000 orang akan ada satu orang yang untuknya akan lahir seorang anak yang akan memperoleh kemasyhuran di seluruh dunia. Dan keberkatan lahiriah dan batiniahnya akan menyebar pada seluruh manusia. Bahkan mereka pun tidak bisa mengatakan bahwa dari 100.000 orang pasti akan ada satu anak dari seseorang yang akan masyhur di seluruh dunia. Bahkan lebih dari itu, mereka pun tidak bisa mengatakan bahwa dari jutaan orang pasti akan ada seorang anak laki-laki yang mendapatkan kemasyhuran di seluruh dunia. Singkatnya, orang-orang yang memusuhi beliau alaihissalam ingin membuktikan bahwa di dunia ini dari 100 orang, 99 diantaranya bisa menjadi penggenapan nubuatan ini. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka ini bukanlah nubuatan. Akan tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab bahwa nubuatan yang telah aku sampaikan sesuai dengan itu bukan hanya 99 orang dari 100 orang, bahkan anak seseorang dari antara jutaan orang pun tidak bisa terbukti menjadi penggenapannya. Karena nubuatannya ialah akan lahir seorang anak laki-laki yang dari segi agama akan mendapatkan kemasyhuran di seluruh dunia. Di seluruh dunia pada masa lalu, di luar Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri dan jemaat beliau alaihissalam tidak bisa dikemukakan sebuah contoh bahwa ada seseorang yang dengan mengkhidmati Islam dan Rasulullah SAW dari sisi agama meraih kemasyhuran di dunia ini. Memang ada orang-orang Kristen. Dari segi duniawi mereka mendapatkan kekuatan dan raja-raja mereka terkenal sampai ke penjuru dunia. Akan tetapi mereka tidak bisa dikemukakan sebagai tandingan dari contoh ini. Karena di sini ada syarat, yakni dia mendapatkan kemasyhurannya di seluruh dunia ini dengan penghambaan kepada Rasulullah SAW dan mengikuti Islam. Dan hal ini tidak diraih oleh seorang pun dari antara mereka. Memang mereka kuat, mereka berasal dari bangsa yang berjaya, dan mereka meraih kemasyhurannya di dunia ini dengan kekuatan dan kejayaan mereka. Mereka meraih kemasyhurannya bukan dikarenakan mereka mengkhidmati Islam dan Rasulullah SAW. Demikian pula, ada pemimpin politik yang kemasyhurannya tersebar ke seluruh pelosok dunia. Namun apa yang dinubuatkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah disebutkan di dalamnya bahwa bagi beliau alaihissalam akan lahir seorang anak laki-laki yang dikarenakan pengkhidmatannya kepada Islam dan menyebarkan Al-Quran serta menampakkan kebesaran Hadrat Rasulullah SAW, ia akan masyhur di seluruh dunia. Meskipun agama akhir-akhir ini di dunia ini adalah merupakan sesuatu yang paling dipandang dengan penuh kebencian dan kehinaan. Dan Islam adalah agama yang saat ini tidak ada seorang pun memberikan perhatian terhadapnya. Dan Muhammad SAW adalah Rasul yang pada hari ini paling direndahkan. Akan tetapi beliau alaihissalam bersabda, ia akan meraih kemasyhuran di seluruh dunia dengan jalan menjadi hamba dari agama ini, menyebarluaskan agama ini dan meninggikan nama Rasulullah SAW. Dan ia, yakni anak yang janjikan ini, akan dilihat dengan pandangan penuh penghormatan sampai ke seluruh penjuru dunia.
Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau dan pada tanggal 12 Januari 1889, dia menganugerahkan seorang putra yang agung yang bernama Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah dari Hadrat Masih Maud alaihissalam selama 51 tahun. Melalui tulisan dan ceramah-ceramah beliau, hakikat dan ma'rifat Al-Quran Karim menjadi terbuka. Beliau radhiyallahu anhu memberikan jawaban atas keberatan dari para penentang Islam. Beliau juga memperkuat nizam jemaat, melanjutkan program tabligh Islam di dunia. Ratusan ribu orang memperoleh keberkatan dari doa-doa beliau, dan ratusan ribu orang dari berbagai negara di dunia mendapatkan taufik untuk menerima Islam melalui perantaran buku-buku dan ceramah-ceramah beliau dan para mubaligh yang beliau kirimkan. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam buku-buku dan selebaran-selebaran menerbitkan kabar-kabar suka mengenai kelahiran putra beberkat dan soleh bagi beliau alaihissalam. Setelah mengetahui hal itu, seorang penentang beliau alaihissalam yang bernama Maulwi Sa'adullah Ludhianawi mulai melancarkan cacimakian dan kata-kata kotor menentang beliau dan mulai mengatakan bahwa keluarga beliau alaihissalam dan jemaat beliau akan hancur binasa. Nauzubillah. Atas perkataan kotornya ini, beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau ini, dan Allah Ta'ala mengabarkan mengenai orang yang bermulut kotor ini, yakni Maulwi Sa'adullah Ludhianawi, sebagai berikut. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya, sesungguhnya musuh engkau itu, dialah yang tak akan berketurunan. Ketika Allah Ta'ala mengabarkan hal ini kepada beliau alaihissalam, maka para penentang menertawakan hal ini dan mengatakan, Maulwi Sa'adullah usianya baru 50 tahun dan masih bisa punya anak ke depannya. Dan anak laki-lakinya pun saat ini berusia 14 tahun. Dengan ini pun, anak keturunannya akan terus berlangsung. Untuk menjawab kasak kusuk ini, beliau alaihissalam bersabda, Tuhan yang telah mengabarkan kepadaku, dia mengetahui berapa usia dari Maulwi itu dan berapa usia anaknya. Namun setelah nubuatan ini, pada tanggal 3 Januari 1907, Maulwi Sa'adullah Ludhianawi meninggal setelah sebelumnya menderita penyakit taun. Dan selama jangka waktu 13 tahun itu, tidak ada satu orang anak pun yang lahir baginya. Tidak anak laki-laki, tidak pula anak perempuan. Pada saat ilham itu turun, usia anaknya 14 tahun. Lalu anaknya itu menikah sebanyak 2 kali. Namun pada tanggal 12 Juli tahun 26, anak itu pun meninggal dalam keadaan abtar, yakni tanpa keturunan. Jika Tuhan itu tidak ada, lantas siapa yang bertepatan dengan ayat berikut? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala telah mengabulkan doa Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengabarkan nubuatan ini, dan nubuatan ini tergenapi secara akurat. Jadi, wujud yang mengabulkan doa-doa beliau alaihissalam dan mengabarkan nubuatan ini, kita menyebutnya dengan sebutan Tuhan, yakni Allah Ta'ala. Pada musim panas tahun 1893, di kota Amritsar, Punjab, berlangsung dialog melalui tulisan antara Hadrat Masih Maud alaihissalam dan pendeta Adham.
pada hari terakhir perdebatan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, "Tadi malam perkara yang dibukakan kepadaku adalah ketika aku berdoa ke hadirat ilahi dengan penuh kerendahan hati dan rintihan, yakni berikanlah oleh Engkau ya Allah keputusan dalam perkara ini, dan kami adalah hamba yang lemah. Tanpa keputusan Engkau tidak ada yang bisa kami lakukan." Kemudian dia memberikan kepadaku suatu kabar sebagai tanda bahwa dalam perdebatan ini salah satu di antara kedua belah pihak yang dengan sengaja berdusta dan meninggalkan Tuhan yang hakiki serta membuat manusia hina dina sebagai Tuhan akan masuk neraka dalam tempo yang bilangannya sebanding dengan hari-hari diskusi, yakni 15 bulan, dan ia akan mendapat kehinaan kecuali jika orang ini kembali kepada kebenaran, yakni taubat. Di dalam nubuatan itu diberitahukan dua hal seperti berikut. Pertama, pihak yang menjadikan Al-Masih Isa alaihissalam sebagai Tuhan, dalam hal ini Abdullah Adham, akan dilemparkan ke dalam neraka dalam tempo 15 bulan dikarenakan oleh kedegilan dan kefanatikannya serta kelancangan mulutnya sendiri. Kedua, apabila pihak tersebut kembali kepada kebenaran dan menyesali perkataannya sendiri serta menyadari kesalahannya, maka dalam keadaan serupa itu ia akan diselamatkan dari azab itu. Apabila pendeta Adham tidak rujuk kepada kebenaran dan berkeras kepala serta tidak binasa, maka nubuatan itu tidak benar. Apabila ia bertobat tapi dalam jangka waktu 15 bulan itu ia mati juga, maka nubuatan itu palsu. Sebab nubuatan itu menyatakan bahwa menurut Allah Ta'ala, umur Abdullah Adham akan lebih dari 15 bulan. Jika ia tetap berkeras kepala, maka dalam keadaan serupa itulah ia akan mati dalam tempo 15 bulan. Dari kedua segi nubuatan itu, syarat kedualah yang lebih menonjol daripada yang pertama. Sebab syarat pertama dari kedua segi itu menyatakan bahwa apabila Abdullah Adham tetap berkeras kepala, ia akan mati dalam tempo 15 bulan. Sedangkan wajarlah kalau Abdullah Adham bersikap keras kepala, sebab ia seorang tokoh cendekiawan kaum Kristen. Ia pernah menulis banyak buku yang mendukung agama Kristen dan menentang agama Islam. Peri keadaan status duniawinya pun amat terhormat, seorang pensiunan pegawai pemerintahan dan mempunyai banyak hubungan sahabat dengan orang-orang Inggris. Di dalam rangka perdebatan besar itu, justru dialah yang dipilih tampil ke muka, dengan mengesampingkan pendeta-pendeta lain semuanya. Sedangkan pendeta-pendeta yang terkemuka telah dijadikan pembantu dan asistennya. Jadi, mengenai tokoh serupa itu dapat kita bayangkan bahwa ia yang sepenuhnya berkeyakinan atas agama Kristen, dan bahwa sesudah itu mendukung agama Kristen demikian gigihnya, apalagi telah ditetapkan sebagai juru debat yang terulung, barang sedetik pun ia tidak akan ingkar terhadap ketuhanan Al-Masih. Ia tidak akan pernah membiarkan citra keampuhan daya mukjizat Islam singgah di dalam hatinya. Mengatakan bahwa di dalam keadaan serupa itu ia akan mati dalam tempo 15 bulan, nampaknya merupakan suatu nubuatan yang hebat sekali. Akan tetapi, kendati demikian, dapat saja disangsikan tentang orang yang berusia lebih dari 60 tahun bahwa memang umurnya sudah cukup tua. Namun kebalikannya, perhatikanlah syarat yang kedua, yakni apabila ia bertobat, ia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka maut dalam jangka waktu 15 bulan. Syarat kedua, yakni apabila Abdullah Adham bertobat, itu lebih hebat pula daripada keadaan ia tetap bersikap keras kepala. Sebab kematian orang bisa saja didatangkan oleh perbuatan tangan manusia lain, akan tetapi membiarkan hidup seseorang sampai 15 bulan adalah tidak ada di dalam kekuasaan seseorang. Alhasil, apabila bentuk syarat kedua, bentuk nubuatan itu menjadi genap, maka kenyataan itu lebih hebat ketimbang penggenapan syarat pertama. Allah Ta'ala yang di hadiratnya tidak sesuatu yang mustahil memilih bentuk syarat kedua yang adalah lebih sulit, yakni dia menyelinapkan ke dalam hatinya rasa takut terhadapnya.
ia benar-benar menghentikan kegiatan menulis buku-buku dan risalah yang mendukung agama Kristen. Bagi seorang misionaris dan penulis yang kenamaan adalah bukan suatu hal yang ringan untuk meninggalkan kegiatannya dan tidak pasif. Bahkan itu merupakan tanda yang nyata bahwa hatinya mulai merasa bahwa Islam itu benar dan ia telah berbuat keliru melawannya. Walhasil, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ilhamnya bagian yang kedua, yakni kembali kepada kebenaran, yang adalah lebih sulit dari bagian pertama. Maka ilham bagian kedua itu menjadi sempurna secara menakjubkan. Di dalam hati Abdullah Adham mulai timbul keraguan mengenai ketuhanan Isa dan terpatri dalam hatinya citra kebenaran Islam. Barulah bagian kedua kabar dari Allah Ta'ala pun menjadi sempurna, yakni ia dibiarkan hidup hingga 15 bulan supaya firman Allah Ta'ala menjadi sempurna, yakni apabila ia bertobat, ia akan diselamatkan. Ketika sesuai dengan nubuatan, Allah Ta'ala membiarkannya hidup selama 15 bulan dan menyelamatkannya dari maut disebabkan ia berhenti dari menyebarkan Kristen dan menentang Islam, maka perlahan-lahan hatinya menjadi keras. Dan dia mulai mengatakan untuk menyesatkan orang-orang Kristen lainnya, bahwa aku tidak meninggalkan akidah Kristen pada masa itu, dan tidak juga aku mengakui kebenaran Islam. Menanggapi hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerbitkan selebaran yang ditujukan kepadanya dan bersabda, "Selain Tuhan, diriku dan juga dirimu, tidak ada yang mengetahui kondisi hatimu. Jika kamu bersumpah bahwa kamu tidak kembali kepada Islam dalam masa-masa yang ditetapkan dalam nubuatan, dan kamu hidup hingga 1 tahun, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu uang 1.000 rupis." Kemudian beberapa waktu kemudian, beliau alaihissalam menaikkan hadiah itu menjadi 2.000 rupis apabila ia mau bersumpah. Kemudian beliau menaikkan kembali jumlah hadiah itu menjadi 3.000 rupis. Lalu beliau menetapkan jumlah hadiah tersebut menjadi 4.000 rupis. Namun Adham tetap tidak mau bersumpah atas pernyataan ini. Akhirnya beliau alaihissalam bersabda, "Adham tidak mau bersumpah meskipun aku memintanya berkali-kali. Dengan demikian, ia menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, sekarang sebagai akibat dari menyembunyikan kesaksian yang benar, Adham akan segera binasa." Kemudian Adham meninggal pada tanggal 27 Juli tahun 1896 di Ferozpur. Setelah kematian Adham pun, para pendeta Kristen dan Maulwi membuat keributan bahwa Adham tidak rujuk atau tobat pada kebenaran, dan nubuatan ini terbukti bohong. Menanggapi hal ini, beliau alaihissalam menulis di dalam buku beliau yang berjudul Anjame Adham. Beliau bersabda, "Jika ada seorang pendeta atau penganut Kristen yang ragu mengenai perkara Adham, bahwa nubuatan itu tidak terpenuhi, maka ia harus melakukan mubahalah denganku." Dan ditujukan kepada para maulwi muslim, beliau alaihissalam menulis dalam Zamimah Anjame Adham sebagai berikut, "Aku sungguh mengetahui bahwa jika ada yang bersumpah dengan nama Allah di hadapanku, mengingkari kebenaran dari nubuatan ini, maka Allah Ta'ala tidak akan meninggalkannya tanpa menghukumnya. Pertama-tama, hendaknya ia mendapatkan informasi mengenai seluruh peristiwa ini, supaya jangan sampai ketidaktahuannya menjadi syafaat keselamatan baginya. Kemudian setelah itu, ia hendaknya bersumpah bahwa ini bukanlah dari Allah Ta'ala dan dusta. Kemudian jika sampai jangka waktu 1 tahun, ia tidak binasa oleh azab sumpahnya ini, dan tidak ada musibah luar biasa yang menimpanya, maka lihatlah bahwa aku mengatakan dengan semua orang menjadi saksi, bahwa dalam corak ini aku akan mengakui, yakni aku memang dusta. Jika Abdul Haq bersikap keras kepala terhadap hal ini, maka dia pun harus bersumpah. Dan jika Muhammad Hussein Batalwi bersikeras atas pemikiran ini, maka dia pun harus maju ke medan laga. Dan jika Maulwi Ahmadullah Amritsari atau Sanaullah Amritsari berpemikiran sama seperti demikian, maka mereka wajib untuk memperlihatkan ketakwaan mereka dengan bersumpah. Dan ingatlah dengan baik,
Jika dari antara mereka ada yang bersumpah bahwa nubuatan mengenai Adham tidak terpenuhi dan orang-orang Kristen meraih kemenangan, maka Tuhan akan menghinakannya, mempermalukannya, dan akan membinasakannya dengan kematian yang terkutuk. Karena ia ingin menyembunyikan kebenaran yang dizahirkan untuk Islam dengan perintah dan kehendak Tuhan. Namun, apakah orang-orang ini akan bersumpah? Sama sekali tidak, karena mereka semua dusta. Hadrat Masih Maud salam setelah itu hidup selama 12 tahun, namun tidak ada seorang pun pendeta maupun orang Kristen awam yang menyatakan siap untuk bermubahalah, dan tidak pula ada satu orang maulwi pun yang berani bersumpah mengenai kedustaan nubuatan ini. Karena semua orang itu menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa sebagai hasil dari doa Hadrat Masih Maud salam, sesuai dengan nubuatan yang disiarkan di publik, hingga 15 bulan ia berhenti dari melakukan penentangan terhadap Islam dan menyebarkan serta mendukung agama Kristen. Dan setelah masa yang ditentukan itu berlalu, Adham tidak mau bersumpah meskipun diberikan tantangan yang berhadiah ribuan rupis. Wujud yang mengabulkan doa Hadrat Masih Maud salam dan memberikan kabar mengenai Abdullah Adham dan kemudian kabar itu sempurna dengan cara yang luar biasa, wujud itulah yang kita katakan sebagai Tuhan. Di Hindustan, ada seorang Hindu Arya bernama Pandit Lekram yang menghina Islam dan Hadrat Muhammad SAW dengan cara yang sangat keji. Hadrat Masih Maud salam berulang kali menasihatinya, namun ia tidak juga jera. Atas hal ini, beliau alaihissalam lalu berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau alaihissalam dan mengabarkan bahwa musuh Islam yang bernama Pandit Lekram ini akan binasa dalam tempo 6 tahun. Kabar ini diberitahukan pada bulan Februari 1893 dan diberitahukan kepada beliau alaihissalam bahwa Lekram akan dibunuh pada hari yang bersambung dengan hari Id. Walhasil, hari Jumat 5 Maret 1897 bertepatan dengan hari Id. Keesokan harinya, hari Sabtu, yakni 6 Maret 1897 pada pukul 6 sore, Pandit Lekram sedang duduk di rumah. Seseorang menyerangnya dengan pisau belati. Ia lalu dibawa ke rumah sakit dan pada pagi hari tanggal 7 Maret ia meninggal. Pada saat diserang, ia sedang duduk menulis sesuatu di rumah. Di rumah ada istri dan anaknya. Ia tinggal di lantai 2. Di gang bawah suasana cukup ramai karena sedang ada pesta pernikahan. Namun tidak bisa diketahui kemana perginya orang yang menyerangnya itu. Atas terbunuhnya Pandit Lekram, surat kabar Hindu membuat keributan bahwa Hadrat Masih Maud salam sendirilah yang membuat konspirasi dan mengirimkan seseorang untuk membunuh Pandit Lekram. Nauzubillah. Oleh karena itu, polisi lalu menggeledah rumah beliau alaihissalam, namun tidak menemukan jejak atau bukti apapun. Atas hal ini, Hadrat Masih Maud salam bersabda ditujukan kepada orang-orang Hindu Arya, jika saat ini pun orang-orang yang berprasangka tidak bisa menghilangkan keraguan mereka dan beranggapan bahwa aku terlibat dalam konspirasi pembunuhan ini, sebagaimana yang diutarakan oleh surat kabar Hindu, maka aku memberikan sebuah saran yang baik, yang dengannya semua kisah ini akan diputuskan. Dan saranku itu adalah, hendaknya orang yang seperti itu bersumpah di hadapanku dengan kalimat sebagai berikut, aku sungguh-sungguh mengetahui bahwa orang ini terlibat dalam konspirasi pembunuhan, atau pembunuhan ini terjadi atas perintahnya. Kemudian jika ini tidak benar, maka wahai Tuhan yang Maha Kuasa, turunkanlah azab atasku dalam tempo 1 tahun, yang merupakan azab yang hebat. Namun janganlah itu melalui perantaraan tangan manusia, dan jangan pula di dalamnya ada suatu indikasi campur tangan rencana manusia. Maka jika dalam waktu 1 tahun orang itu selamat dari doa burukku, maka aku berdosa dan layak untuk mendapatkan hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh. Sekarang jika ada seorang Arya yang berhati pemberani,
yang dengan cara ini ia ingin melepaskan seluruh dunia dari keraguan-raguan, maka lakukanlah cara ini. Selain itu, beliau alaihissalam menulis pada selebaran tanggal 15 April 1897 bahwa jika orang yang bersumpah itu tidak binasa dalam jangka waktu 1 tahun, maka aku akan memberinya hadiah 10.000 rupiah. Setelah memberikan tantangan ini, beliau alaihissalam hidup selama 12 tahun. Namun dikarenakan orang-orang Arya di Hindustan sejak waktu yang lama terus-menerus menyaksikan tanda pengabulan doa-doa beliau alaihissalam, tidak ada seorang pun yang berani bersumpah dengan cara ini dan mengambil hadiah 10.000 rupiah dari beliau alaihissalam. Wujud yang mengabulkan doa beliau alaihissalam itu dan memberikan kabar kepada beliau alaihissalam mengenai kematian pandit itu sebelum terjadinya, wujud inilah yang kita namakan Tuhan.